Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Safri Wardana, Guru Usil Indonesia Raya. Bagaimana? Sudah selesai mencoba latihannya? Gak ada masalah bukan? Nah, kalau ada masalah, jangan lupa tuh Guru BK selalu terbuka untuk konsultasi. Oke, kita lanjutkan aja materinya ya. Yuk. Baik pemirsa sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang teknik diferensial, yakni aturan rantai. Sebelum bahasan lebih jauh, kita coba ingat kembali bentuk umum sebuah turunan jika diberikan sebuah fx yang didefinisikan sebagai A kali X berpangkat N, maka turunannya biasa dinotaskan sebagai f aksen X. Ada juga notasi lain yang dikenakan oleh Leibniz, makanya dikenal dengan notasi Leibniz, yakni derivatif fx terhadap x. Begitu cara membacanya. Kemudian bentuk umumnya adalah pangkat yang lama ini maju ke depan menjadi pengali. Jadi n itu maju ke depan dari pengali koefisien a. Kemudian variabelnya memiliki pangkat baru, yakni pangkat lama turun dikurangin 1. Nah, bentuk umum ini akan berlaku pada setiap fungsi. Hanya saja, mungkin saja Anda akan menemui masalah-masalah yang unik, misal seperti ini. Jika diberikan sebuah fungsi y sama dengan 5 dikali 6 dikurang 2x yang kemudian ini berpangkat 7 misalnya, maka bagaimana cara menurunkannya? Tugas kita sekarang mencari y aksen bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita akan mencoba menggunakan bentuk umum ini, tapi dilihat bahwa di sini harus bentuk tunggal, suku-suku tunggal. Untuk ini, bentuk yang di dalam kurung ini harus dijabarkan dulu berpangkat 7. Ini artinya faktor 6 dikurang 2x dikali lagi faktor 6 dikurang 2x dikali lagi faktor 6 dikurang 2x, begitu seterusnya hingga melibatkan 7 faktor, dan kita lakukan perkalian distributif, faktor pertama dan faktor kedua hasilnya nanti dengan faktor ketiga, hasilnya nanti dengan faktor keempat, dan seterusnya sampai 7 faktor itu kita dapatkan. Anda bisa bayangkan sangat ribet bukan? Tapi dengan teknik aturan rantai maka hal ini tidak begitu menjadi masalah. Kita coba perhatikan langkah berikutnya. Dalam hal ini, yang menjadi masalah kita adalah kita sangat kesulitan menjabarkan ini. Kalau gitu, bentuk yang akan kita jabarkan ini kita misalkan sebuah variabel baru. Jadi sebuah fungsi yang harus dipangkatkan menjadi banyak. Itu kita misalkan menjadi sebuah variabel baru. Jadi kita fokus pada di sini, lakukan sebuah permisalan. Di sini fungsi melibatkan variabel y dan variabel x. Kita akan coba ambil variabel lain, misalnya a. A itu adalah ini yang bikin ribet tadi. Itu aja dulu yang kita urusin, pangkat 7-nya nanti dulu. Di sini kita menghadapi sebuah persamaan yang melibatkan variabel a dan variabel x. Untuk itu kita turunkan a itu terhadap x. Turunan a terhadap x. 6. Kita lakukan penurunan masing-masing suku. Suku pertama adalah 6 saja. 6 ini adalah konstanta, artinya x nya berpangkat 0. Pangkat 0 itu maju ke depan. 0 dikali apapun 0 dikurang. Suku kedua adalah 2x. Pangkat di sini tidak ditulis, ya ini pangkat 1. 1 itu dikali 2. Variabel ini memiliki pangkat baru, ini pangkat yang lama, turun dikurangin 1. 0 dikurang apapun, maaf, 0 dikurang 2 min 2, x berpangkat 0 tidak perlu lagi ditulis. Jadi turunan 6 dikurang 2x negatif 21. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Soal ini adalah ingat bahwa yang ini tadi sudah kita misalkan sebagai variabel baru. Jadi kita akan menulisnya seperti ini. Ini menjadi a tadi ya, pangkat pada soal pangkat 7. Nah, kalau kita perhatikan, masalah kita adalah bentuk yang sederhana seperti ini. Maka kita akan bisa menggunakan bentuk umum seperti ini.
Dalam hal ini jangan bingung bahwa variabel A bertindak sama dengan variabel X, sehingga turunan Y terhadap A dapat ditulis seperti ini. Pangkat yang ada ini maju ke depan menjadi pengali. Variabel A berpangkat baru, yaitu pangkat yang lama turun dikurangin 1, sehingga bentuk yang lebih sederhananya adalah 35 dikali A berpangkat 6. Nah, kalau sudah demikian, kita sambung rantainya. Masalahnya adalah Y. Kita ingin mencari Y-aksen, atau notasi lain adalah turunan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X itu bisa ditulis demikian. Selanjutnya, kita libatkan variabel yang tadi kita munculkan, yaitu A. Di sini muncul A, di sini muncul DA. Secara perkalian tidak akan merubah arti kan? Tetap akan sederhana dy per dx. Tapi maknanya dy per dA itu adalah ini. Dy per dA adalah itu. Kita ganti. Sedangkan dA per dx atau turunan A terhadap x adalah ini. Kita perhatikan sekarang ada beberapa faktor koefisien 35, faktor variabel yang berpangkat 6, faktor lagi negatif 2. Antara 35 dengan negatif 2 sama-sama faktor berlevel 1, berpangkat 1. Artinya boleh dikalikan. 35 dikali negatif 2. A berpangkat 6. A ini kita kembalikan. A tadi apa sih? Ini. Sehingga bentuk akhirnya adalah negatif 70 dikali 6 dikurang 2x. Kali ini pangkatnya tinggal 6. Itu kira-kira. Akan kita coba bahas kembali soal yang mirip, namun dengan tampilan yang lebih serem, yakni ketika fungsi y itu melibatkan akar. Tampak seperti ini. Bagaimana cara mencari turunannya? Nah, ingat trik awal pada pertemuan lalu ketika menghadapi fungsi yang melibatkan akar, kita harus mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat yang merupakan sebuah rasional atau pecahan. Jadi y sama dengan fungsi ini memiliki pangkat pecahan sekian per sekian. Perhatikan perubahannya. Posisi penarik akar itu menjadi pembagi, sedangkan pangkat tetap sebuah pangkat. Nah, kalau sudah seperti ini, masalah berikutnya adalah menjabarkan. Kembali lagi, jabaran ini tidak mudah, dan untuk itu kita akan coba memfungsikan trik tadi, yaitu aturan rantai. Langkah awal kita harus misalkan variabel bentuk ini menjadi sebuah variabel baru. Di sini fungsi melibatkan variabel y dan variabel x. Saya akan menggunakan huruf lain. Misal variabel u sekarang misalnya adalah 3x dikurang 2. Pangkatnya nanti aja. Di sini ada variabel u, ada variabel x. Untuk itu kita turunkan turunan atau derivatif u terhadap x. Suku pertama 3x, pangkatnya pangkat 1. Pangkat 1 itu maju ke depan menjadi pengali dari 3. Pangkat yang baru adalah pangkat yang lama dikurangin 1. 1 kurang 1 habis, maka x-nya berpangkat 0 atau tidak ada. Kemudian suku kedua adalah negatif 2. Negatif 2 konstanta tidak memiliki variabel, dalam artian x-nya berpangkat 0. Pangkat 0, 0 tadi adalah maju ke depan menjadi pengali. 0 dikali apapun, jadi turunan 3x dikurang 2 hanya 3 saja. Kita kembali ke soal. 3x dikurang 2 berpangkat 2/3. Tadi yang ini sudah kita misalkan sebagai huruf baru, yaitu u, berpangkat 2/3. Kali ini kita menghadapi variabel y dan u. Kalau begitu turunan y terhadap u, pangkat yang ada maju ke depan. Pangkat yang baru adalah pangkat yang lama dikurangi 1. Oke. Masalah berikutnya adalah kita menyederhanakan bentuk pangkat di sini. Dan ini bukan masalah ini turunan, tapi masalah aljabar. Kembali seperti biasa. 2
2/3-nya biasa dulu, U-nya juga tidak ada perubahan. 2/3 dikurang 1. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan ketika menghadapi pengurangan yang melibatkan kecil adalah menyamakan penyebutnya per 3. Kita samakan per 3 juga. Tidak ada perubahan dalam penyebut ini. Kalau gitu pembilangnya juga jangan dirubah. 1/1 kita ubah jadi sekian per 3. Per 1 menjadi per 3 dikali 3, maka pembilangnya 1 juga rujuk dikali 3. Sederhanakan. 2/3 ini sebagai koefisien variabelnya U, pangkat yang baru adalah sudah sama penyebutnya, maka pembilang boleh dikurangkan. Negatif 1/3. Kita sederhanakan dalam artian kita mengubah kembali pangkat negatif ini pada pecahan ini menjadi bentuk akar sesuai tampilan soal awal. Untuk itu kita positifkan dulu pangkatnya. Mengubah positif atau negatif sebuah pangkat itu konsekuensinya adalah mengubah posisi variabel itu dari pengali menjadi pembagi atau sebaliknya pembagi menjadi pengali bergantung posisi awalnya. Perhatikan koefisiennya 2/3. Awalnya U sebagai pengali dengan pangkat negatif, kita akan turunkan U itu menjadi pembagi, konsekuensinya pangkatnya menjadi positif. Kemudian kita kembalikan ke bentuk akar. U-nya sekarang adalah akar U. 1 ini menjadi pangkat, penyebut 3 pembagi itu menjadi penarik akar. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita kembalikan U-nya tadi. Kita sambung dulu aturan rantainya. Artian turun Y aksen itu adalah turunan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X bisa ditulis seperti ini. Kemudian kita libatkan variabel yang kita munculkan tadi, variabel U, munculkan di sini, munculkan juga di sana. Adil, bukan? Nah, untuk itu dy per du, bentuk akhirnya adalah ini, 2/3 akar pangkat 3 dari U berpangkat 1. Pangkat 1 ini tidak perlu ditulis, dikali du per dx, adalah 3. Seperti ini. Kalau kita perhatikan 2 dikali 3 6 itu dibagi 3 bisa 2 saja. Kemudian per akar pangkat 3 dari U. Untuk bentuk yang sudah paling sederhana ini kita kembalikan. U tadi apa sebenarnya? Tadi adalah, sehingga bentuk akhirnya adalah 2 per akar pangkat 3 dari 3x dikurang 2. Ya. Cukup mudah, bukan? Akan kita coba bahas bagaimana menurunkan sebuah fungsi yang dihasilkan dari perkalian antar fungsi. Bentuk sederhananya kira-kira sebagai berikut. Jika sebuah fungsi fx dihasilkan dari perkalian fungsi u dikali fungsi v, maka turunan f aksen x adalah u aksen v ditambah u v aksen. Untuk memahami lebih baik, mari kita coba bahas soal berikut ini. Diberikan sebuah contoh soal, fungsi fx adalah perkalian dari dua faktor. Faktor pertama adalah 5x dikurang 4 yang kesemuanya berpangkat 3. Kemudian faktor kedua adalah 4 dikurang 2x yang kesemuanya berpangkat 2. Nah, kita perhatikan di sini. Pertama, kita harus memilih mana yang menjadi fungsi u dan mana yang menjadi fungsi v. Dalam bentuk perkalian u kali v, maka Anda bebas. Dalam artian tidak masalah jika Anda memilih u itu adalah faktor yang pertama ataupun faktor kedua, maka hasil akhirnya tetap akan sama saja. Kita akan memilih faktor u sebagai faktor yang tertulis lebih dahulu. Misal akan kita pilih 5x dikurang 4 berpangkat 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari u aksennya seperti apa. Berikut juga untuk fungsi v-nya. Fungsi v adalah faktor yang kedua yang sebelah kanan, 4 dikurang 2x yang berpangkat 2. Maka turunan v atau v aksen adalah seperti apa. Oke. Kita perhatikan di sini. Untuk menurunkan fungsi u, maka kita akan kembali lagi menghadapi sebuah bentuk masalah aturan rantai. Masih ingat pembahasan yang sebelumnya?
Untuk itu kita akan mengambil permisalan sebuah huruf selain U dan X. Saya akan mengambil huruf A untuk mewakili yang di dalam kurung ini. Ada huruf A, ada huruf X, maka untuk menurunkannya adalah derivatif A terhadap X. Variabelnya hanya berpangkat 1, maka 1 ini dimajukan ke depan menjadi pengali dari 5. 1 kali 5 hanya 5. Kemudian variabelnya yang tadi berpangkat 1 dikurangin 1 tinggal pangkat 0. X berpangkat 0 adalah sebuah konstanta, jadi tidak perlu. Lanjut untuk suku berikutnya dikurang 4. 4 ini konstanta, tidak punya variabel, atau X nya berpangkat 0. Pangkat 0 itu maju ke depan, 0 kali apapun akan menjadi 0. Jadi 5X dikurang 4, hasilnya hanya 5 saja. Kemudian tulis lagi kembali U nya dengan melibatkan variabel A yang sudah menjadi permisalan pengganti dari dalam kurung. U nya berpangkat 3, A nya maksud saya. Maka ada huruf U, ada huruf A, maka turunan U terhadap A, pangkat maju ke depan menjadi pengali. Pangkat yang baru adalah pangkat yang lama dikurangin 1. Saya langsung ya, tidak menulis lagi 3 dikurang 1, langsung menjadi 2. Sehingga U aksen dalam notasi Leibniz ditulis DU atau derivatif U terhadap X. Kita boleh tuliskan seperti ini. Kemudian libatkan huruf yang kita tulis tadi, A. Berarti ada derivatif di sini, ada derivatif A di situ. Tinggal gabungkan. DU per DA ada ini. Kan kita ganti dengan 3A pangkat 2. DA per DX ada ini 5. 3 dengan 5 masing-masing berlevel 1, boleh dikalikan level yang sama. Kemudian A nya kembali varian pangkatnya 2. Hati-hati untuk selanjutnya, kita tidak boleh melakukan perkalian distributif 15 dikali kembali dalam kurung, karena 15 nya berlevel 1, sedangkan 5X dan 4 itu punya level 2. Jadi tidak satu level, tidak boleh dikalikan. Tetapkan seperti ini. Kita lanjut untuk proses yang V nya. Langkah sama saja. Kali ini kita akan melibatkan sebuah variabel lain selain V dengan X, dan juga bukan A karena A sudah dipakai tadi. Saya pakai B untuk mewakili yang di dalam kurung saja. Lakukan penurunan seperti biasa, turunan B terhadap X. 4 tidak punya variabel, diturunkan 0. Negatif 2X diturunkan cuma negatif 2 saja. Selanjutnya kita kembalikan soal V adalah yang di dalam kurung sudah diwakili oleh B, punya pangkat 2. Huruf V dan huruf B, maka turunan V terhadap B, 2-nya maju ke depan. Tinggal digabung. V aksen atau turunan V terhadap X adalah turunan V terhadap X. Melibatkan variabel B, maka muncullah DB di sini dan muncul juga DB di sana. DV per DB 2B saja. DB per DX negatif 2. Sekali lagi 2 kali negatif 2 satu level, boleh menjadi negatif 4 kali B. Negatif 4 dikali B nya adalah 4 min 2X. Nah kali ini negatif 4 yang di luar kurung berlevel 1, yang di dalam kurung juga berlevel 1. Artinya kita boleh sederhanakan menjadi negatif 4 dikali 4 negatif 16, negatif 4 dikali negatif 2 menjadi positif 8X. Berbeda ya antara yang tadi. Ini beda level, nggak boleh dilanjutkan. Yang ini aman. Selanjutnya tinggal kita gabung seperti ini. Maka turunan F aksen X adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya mana tadi? Ini kan? Tinggal ditulis aja. V-nya adalah soal dengan faktor yang di sebelah kanan. Lanjut, tambah. U-nya adalah ini. Kemudian V aksen yang ini. Ingat ini sebuah perkalian, maka tegaskan dengan bentuk kurung. Kalau tidak kurung nanti kita akan ambigu dengan bentuk penjumlahan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh anggap selesai. Cukup mudah bukan?
Bagian akhir dari seri pembahasan teknik diferensial adalah bentuk fungsi yang dihasilkan dari pembagian antar fungsi. Bentuk sederhananya adalah yang tampak seperti layar berikut, bahwa fungsi fx dihasilkan dari u per v, maka turunannya adalah u aksen v dikurang v aksen. Kemudian semuanya dibagi dengan v kuadrat. Untuk lebih jelas, mari kita bahas soal berikut ini. Diberikan sebuah fungsi gx, pembagian dari 5x dikurang 6 yang semuanya berpangkat 3, kemudian dibagi dengan 4 dikurang 3x yang semuanya berpangkat 5, maka hati-hati untuk melanjutkannya. Dalam pemilihan u dan v-nya, kita tidak boleh sembarang seperti perkalian yang lalu. Di sini, bahwa memilih u itu adalah wajib pembilangnya, dan v adalah wajib penyebutnya. Berbeda dengan bentuk perkalian, kita bebas. U-nya boleh di depan, mau di belakang sama. Tapi kalau untuk pembagian hati-hati. Seperti ini. Sama seperti yang lalu, kita akan coba turunkan satu persatu. Untuk menurunkannya, kita menghadapi lagi sebuah aturan rantai. Kita pakai permisalan. A adalah yang di dalam kurung saja. Maka ada huruf A, ada huruf X. Bentuk Leibniz berikutnya adalah turunan A terhadap X. Berpangkat 1, maka turunannya 1 kali 5, 5 saja. Pangkatnya tinggal 0, tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 6 tidak punya variabel, diturunkan habis. Kita kembalikan ke bentuk awal. U adalah permisalan A dengan pangkat 3. Melibatkan huruf U dengan huruf A, maka turunan U terhadap A adalah 3-nya maju ke depan, pangkatnya tinggal 2. Digabung, maka U aksen adalah turunan U terhadap X. Melibatkan variabel A, muncullah DA di situ dan di sana. DU per DA 3A kuadrat, DA per DX 5. 3 dan 5 berlevel yang sama, boleh dikalikan. A nya pangkatnya tinggal 2. Ada masalah bukan? Kita lanjut untuk yang V, maka kita menggunakan pemisalan lagi. Huruf B dan huruf X, maka DB per DX. 4 tidak punya variabel, diturunkan habis 0. Negatif 3X berpangkat 1, satunya maju ke depan, dikali dengan negatif 3, variabelnya tinggal pangkat 0, habis. Oke. Kemudian V nya adalah B yang berpangkat 5. Huruf V dan huruf D, muncullah DV per DB. 5 nya maju ke depan, pangkatnya tinggal 4. Gabungkan. V aksen adalah DV per DX, melibatkan huruf D. DV per DB 5B pangkat 4, DB per DX negatif 3. 5 dengan negatif 3 berlevel sama, boleh dikalikan. B nya adalah 4 dengan 3X berpangkat 4. Sama seperti tadi, tinggal kita gabung. G aksen X itu adalah U aksen V, ini kurang, jadi U kali V aksen per V kuadrat. U aksen tadi ini V nya adalah soal awal. Lanjut, dikurang U nya soal awal 9. V aksennya ini. Semuanya dibagi dengan V kuadrat, berarti penyebut pada soal dikuadratkan. Oke, sekarang tinggal menyederhanakan. Perhatikan di sini 15 level 1, faktor ini level 2, faktor itu level 5. Tidak ada level yang sama, tidak boleh ada yang dikalikan. Tetap. Level 3, level 1, level 4 juga
juga tidak ada yang sama, tapi operasi ini adalah operasi dasar level 1 dan ini level 1 boleh dikalikan. Jadi positif 15, 5x dikurang 6 per 3, 4 dikurang 3x level 4 per, bentuk ini adalah bentuk pangkat yang kemudian dipangkatkan lagi. Masih ingat bagaimana